Selamat jumpa lagi ya. Kali ini saya akan dalam video kali ini saya akan berbagi tips atau kalian ketahui 5 jenis hernia yang wajib kalian ketahui sebelum melakukan tindakan. Nah, 5 jenis hernia itu apakah yang terjadi dalam diri sahabat Aye ya? Salah satunya 5 jenis itu adalah terjadi pada diri saya sendiri ya. Jadi ini 5 jenis hernianya. Apa saja 5 jenis hernia itu? Namun bagi sahabat saya yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal informasi atau updatean dari channel ini. Oke, sahabat AY, kita langsung saja 5 jenis hernia yang wajib kalian ketahui ya sebelum melakukan tindakan apapun. Ya, inguinalis ini ya adalah hernia yang sering sekali terjadi pada laki-laki ya. Ini hernia ini yang terjadi pada diri saya ya. Ini jenis hernia ini adalah yang terjadi pada diri saya. Kondisi ini ya terjadi ketika usus atau jaringan ya di rongga perut ya yang menonjol di selakangan sehingga menimbulkan gejala ya. Jadi ini saya gambarkan, di gambarnya seperti ini ya. Ini dan posisinya di sini nih ya, posisinya berada di sini. Jadi itu mengalami tonjolan seperti itu. Gejalanya itu tetap benjolan itu terjadi ketika saya tiduran ya, atau berbaring itu akan mengempes ya, Tapi begitu saya duduk seperti ini atau berdiri, maka itu tonjolan itu akan menonjol lagi. Nah, gejala berikutnya nyeri di pangkal paha. Nah iya, saya juga nyeri di situ ya, di bagian tonjolan itu saya nyeri, apalagi saat saya batuk. Nah itu juga terjadi ya, atau mengangkat beban yang sangat berat, itu juga sakit di situnya, dan itu gejalanya. Dan selakangan biasanya terasa panas ya, itu salah satu gejalanya juga. Dan tapi saya tidak mengalami panas itu, dan di selakangan saya tidak mengalami panas ya. Kemudian bengkak ya, ada rasa nyeri ya. Jadi itu yang terjadi pada jenis hernia yang kedua adalah hernia veromalis ya. Veromalis ya, itu terjadi di menonjol di paha atas bagian dalam, di bagian paha atas tapi dalam nah gambarnya seperti ini. Jadi posisinya di sebelah seperti ini posisinya. Ini adalah posisi di mana hernia veromalis ini terjadi ya sahabat Aye. Biasanya ini terjadi itu dialami oleh beberapa wanita ya. Kalau pria mungkin jarang, yang pria tadi yang pertama ya. Kemudian ini yang biasa terjadi pada wanita. Gejalanya biasanya juga sama. Di situ gejalanya mungkin ya sahabat saya bagi yang perempuan juga mengangkat berat yang berlebih juga seperti itu ya. Terus juga nyeri ya ketika berdiri ya. Ketika berdiri itu di selakangannya itu nyeri yang benjolan itu tadi, karena posisinya di bagian paha dalam. Terus mengangkat beban ya, maksudnya yang sangat berat juga itu gejalanya juga. Terus batuk dan berolahraga juga, mungkin olahraganya juga olahraga yang berat juga gitu. Jadi sahabat aja mengalami itu. Dan sakit perut biasanya seperti itu, mual dan muntah. Nah, selain sakit perut, mual ya, dan muntah juga seperti itu. Dan itu adalah gejala yang terjadi pada hernia. Dan yang ketiga gambarnya posisinya seperti ini. Ini hernia umbilikalis. Umbilikalis ini terjadi pada jaringan yang menonjol bekas luka. Tapi terjadi di bekas luka operasi di perut, di bagian perut ya. Di bagian perut ini biasanya mungkin di bagian perut ini pernah terjadi di bekas operasi, dan di sampingnya itu biasanya menonjol di situ, itu namanya hernia umbilikalis ya. Dan biasanya gini, satu ya yang terjadi gejala pada hernia ini yang terjadi yang pertama itu satu ya, sembelit itu susah buang air besar ya.
Kemudian benjolan di dekat bekas sayatan operasi. Di bekas sayatan operasi itu terjadi benjolannya seperti itu. Nah, kemudian nyeri di sekitar bagian benjolan, nyeri di sekitar bagian benjolannya itu, kemudian jantung berdetak lebih cepat, ya. Jadi ketika ini gejala-gejala yang terjadi di jenis hernia umbilikalis ini, jantungnya akan berdetak lebih cepat dari biasanya. Kemudian mual dan muntah juga, dan yang keempat, nah ini gambar yang keempat. Gambar yang keempat seperti ini adalah hernia insisional, ya. Insisional ini terjadi juga sering dialami oleh pria juga, ya. Jadi kondisi ini terjadi ketika usus atau jaringan di rongga perut menonjol, ya, menonjol di selakangan sehingga menimbulkan beberapa gejala, ya. Dan ini mungkin agak ke atas sedikit, ya. Kalau tadi gambarnya seperti ini, bedakan, ya. Oke. Mohon maaf, ini gambarnya bukan porno, ya, tapi emang seperti ini biar sahabat Aye bisa kira-kira ada gambaran lah seperti itu. Oke, ini saya sumbernya dari alat dokter, ya. Alat dokter ini, gambar ini dari gambar alat dokter. Jadi mungkin sahabat Aye biar ada gambaran. Jadi posisi-posisi hernia, jenis hernianya di mana, benjolannya di mana, berarti di situ, ya. Oke. Dan hernia insisional ini terjadi itu biasanya sama seperti yang pertama tadi, ya. Jenis hernia yang pertama, jadi ketika berbaring juga akan hilang, ya, akan menghilang ketika berbaring, tapi nanti juga akan muncul lagi ketika kita berdiri gitu. Dan nyeri di pangkal paha juga, ya, terutama saat batuk. Jadi ketika batuk itu terasa nyeri. Nah, makanya pernah juga kalau batuk nyeri itu harus dipegang kan gitu bagian yang benjolan itu. Kemudian atau mengangkat berat badan berolahraga juga sama. Itu kalau terjadi seperti itu nyeri, tapi ketika kita melakukan olahraga atau mengangkat beban yang berat itu juga mungkin, ya, itu salah satunya. Jadi sahabat saya kenali sudah 4 macam ini. Kemudian juga terasa panas di bagian selakangan, dan yang terakhir bengkak nyeri adalah di kantong buah zakar atau skotrum. Jadi di skotrum kita ini yang bagian tempat biji, ya, itu namanya skotrum, dan itu mengalami pembengkakan. Nah, kalau punya saya juga sama posisinya. Punya saya sudah bagian skotrumnya itu sudah mengalami pembengkakan, ya. Dan itu adalah jenis hernia insisional. Hernia yang kelima itu Spigelian, ya. Spigelian ini posisinya berada di menonjol di sebagian, tapi yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Tadi kalau yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri. Ini gambarnya seperti ini. Ini posisinya di sini gambarnya, ya. Dan biasanya di sini gejalanya itu sama, ya, menonjol atau di samping pusar, ya, di samping pusar. Kemudian sakit perut yang hilang timbul atau menetap. Kadang sakitnya itu muncul, ya, terus hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Kadang juga sakitnya tetap situ gitu, ya. Dan kemudian sakit perut ketika berolahraga juga sama, mengangkat beban yang berat gitu, beban yang berat. Nah, dan terus ketika buang air besar, itu merasa nyeri. Hati-hati nih. Ini ketika tadi ya, jadi ketika buang air besar merasa sakit gitu, ya, dan itu yang harus diwaspadai. Ya, selain saat buang air besar juga sembelit juga sama, ya, sembelit juga sama, susah BAB, ya. Oke. Tapi dari kelima jenis hernia itu, sahabat Aye tentu bisa mengetahui sendiri, ya, jenis hernia apa yang sedang sahabat Aye alami. Tapi saran saya, ketika sudah tahu jenisnya seperti apapun, sahabat Aye wajib konsultasi ke dokter. Ya, karena apa? Di situ nanti akan dilakukan tindakan-tindakan yang lebih tepat menurut saya, ya. Kenapa? Karena begitu sahabat Aye melakukan tindakan itu tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu, ya bisa berabe nantinya, ya. Oke. Itu adalah 5 jenis
hernia yang wajib kita ketahui bersama-sama. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe ya, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share dan like ya. Jika ada kolom pertanyaan atau sharing-sharing silahkan cantumkan di kolom komentar. Baik sahabat AY, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.